Annyeonghaseyo, sekarang akan ngebahas 9 pelajaran dari drama The World Married Couple. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa yang loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Pelajaran pertama adalah jangan pernah selingkuh. Kalian bisa lihat gimana nasibnya Theo yang selingkuh. Yaitu nasib keluarganya pasti akan hancur. Nggak cuma hubungan sama istrinya, tapi hubungan sama anaknya juga pun hancur. Bahkan karirnya juga hancur karena semua didanai oleh sang istri. Pelajaran kedua adalah pria harus punya uang untuk menafkahi keluarganya. Jadi kalau Theo ini dia tuh kerja tapi nggak mengeluarkan uang untuk keluarganya. Semua pengeluaran rumah tangga keluar dari kantong sang istri. Sampai pemakaman ibunya dia sendiri, istrinya juga tuh yang ngeluarin uang. Jadi si suami itu nggak menghasilkan uang untuk keluarga, tapi menghasilkan uang untuk dirinya dan juga wanita lain. Sebenarnya sih wanita tuh kayak mungkin pingin punya uang banyak, tapi kalau udah berumah tangga biasanya mereka lebih pingin kayak cukup untuk tiap bulan gak kekurangan. Itu aja. Pelajaran ketiga adalah hati-hati penyakit kelamin untuk pria yang suka jajan di luar sana. Kalian inget gak sih scene yang ibu pejabat kena penyakit kelamin dan itu tertular dari sang suami yang suka jajan. Jadi buat kalian yang ngelihat wanita kena penyakit kelamin, jangan salahin sang istri, tapi salahin sang suaminya yang gak bisa setia sama pasangan. Dan malah bikin sang istri terkena penyakit. Jadi buat pria-pria tolong ya, jangan suka jajan di luar. Pelajaran keempat adalah ketika memutuskan untuk bercerai, kalian harus mikir-mikir lagi tentang anak. Jadi ini Sunwoo kan waktu memutuskan untuk bercerai, menurut gue sih kayak dia lagi emosi banget, nggak terima diselingkuhin sama suami yang selama ini dicintainya, yang dia pikir setia ternyata punya wanita lain. Terus padahal sebelum itu tuh anaknya udah bilang kan minta ibunya untuk nggak cerai gitu, karena memang di sana juga perceraian orang tua tuh kayak nggak bagus untuk anaknya. Terus tapi sang ibu kekeh tuh minta cerai. Pas sang anak udah ngelupain si bapaknya, udah pingin hidup sama ibunya, ternyata si ibu tuh udah nggak nahan selama ini tuh kayak rindu gitu sama si bapaknya anak-anak ini. Jadi kayaknya itu dia akhirnya bercumbu lah sama si mantan suaminya ini yang dilihat oleh anaknya. Saat itulah anaknya marah. Makanya kalau kalian mau bercerai karena perselingkuhan, dipikirin lagi kalau sudah punya anak. Pelajaran kelima adalah wanita itu punya feeling ketika tahu suaminya selingkuh. Ini yang gue lihat dari karakter Yerim ya, dia tuh jeli banget untuk ngelihat si suaminya itu selingkuh. Jadi dia bisa pasang alat sadap di mobil suaminya, walaupun dia tuh cuma kayak pengen ngebuktiin bener apa enggak ya. Dan dia juga ngelihat sang suami tuh kayak udah tahu selingkuh, pengen balik lagi, akhirnya rasanya tuh udah hilang, udah. Disitulah makanya buat pria-pria tolong jangan selingkuh ya. Karena wanita tuh tahu gimana kalau pria itu selingkuh. Pelajaran keenam, jangan pernah pisahkan anak dari ibunya. Ini scene adegannya Sunwoo yang mau bunuh diri di pantai itu menurut gue kayak jeritan para ibu-ibu nih yang di luar sana harus dipisahkan oleh sang anak. Jadi menurut gue kalian pasangan yang udah dewasa bercerai, sang bapak itu jangan pernah memisahkan anak dari ibunya karena ibunya pasti akan frustasi banget. Menurut gue kalau bisa kalian tuh kayak sikapnya si Ikjun nih di Hospital Playlist gitu.
Walaupun ibunya Yuju itu nggak pernah nyamperin si anak, tapi dia nggak bolehin anaknya buat nemuin ibunya. Walaupun Yuju bilang, gue nggak butuh ibu, tapi gue butuh ayah. Tetap aja si Ikjun memperbolehkan anaknya untuk ketemu sang ibu. Pelajaran ketujuh adalah wanita itu bukan nggak mau selingkuh, tapi mereka menahan diri untuk tetap setia sama pasangan. Jadi di sini ada scene di awal-awal episode waktu Sunwoo itu selingkuh sama Jae Hyuk dengan tujuan tertentu ya. Dia bilang kalau wanita itu bukannya nggak mau selingkuh, tapi mereka memang masih punya akal pikiran yang sehat dan mereka berusaha untuk bertahan sama pasangan mereka. Tapi kalau tahu pasangannya selingkuh, si wanita bakal bales selingkuh balik buat nyakitin hati pria. Jadi inget ya para pria, kalau kalian selingkuh, wanita itu akan bales nyelingkuhin kamu. Pelajaran ke-8, kalau mau selingkuh, pikirin dulu tuh anak kalian kayak gimana nantinya. Jadi ya kalau di drama ini menurut gue anak tuh kayak korban dari anak-anak bercerai. Dari mereka harus pisah sama orang tuanya, terus mereka saling mau ngambil hak asuh anak, dan si Jonyungnya juga bingung mau pilih ayah atau ibunya. Nah di sini mungkin kalau menurut gue kalau cerainya tuh kayak Gading sama Giselle yang ada ayam aja dan gak ada permusuhan sama sekali, itu sih masih enak-enak aja ya. Tapi kalau kalian inget kasusnya Bunda Maya, Ahmad dulu ya, Bunda Maya, itu dia kan memang sang suami tuh punya istri lain, temennya sendiri. Nah itu mereka ada konflik juga. Nah mudah-mudahan nggak ada lagi kasus seperti itu ya. Pelajaran ke-9 adalah yang pertama itu adalah yang paling terbaik. Jadi kalau kalian selingkuh pasti akan ngerasa nggak puas sama pasangan yang pertama. Jadi kalian selingkuh dan akhirnya setelah ngejalanin nih sama yang kedua, ternyata kalian akan balik lagi kalau yang pertama itu ternyata lebih baik. Kebanyakan sih seperti itu menurut gue. Dan ada beberapa temen yang udah putus nyambung dan karena selingkuh itu ternyata mereka ngelihat kalau yang pertama itu terbaik. Pokoknya dari drama ini kalian tuh jangan pernah selingkuh. Buat yang sudah menikah ya, please jangan pernah, karena itu akan menghancurkan segalanya. Dan juga buat wanita yang masih single atau masih muda, kalian tuh sebenarnya punya potensi yang baik untuk ngejar mimpi kalian dulu dibandingkan kalian merebut suami orang. Oke guys, sekian bahasan gue tentang pelajaran dari drama The World of Married Couple. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa di review drama selanjutnya. Kamsahamnida yang udah nonton.